Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya ada Dia Pratama Putri, ada Nurta Putri, ada Teli Gustiandari, dan ada Isya. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh Dia. Baik, untuk jurnal nasional yang pertama yaitu Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Inklusi Sosial. Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. Latar belakangnya yaitu kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong inklusi sosial di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pangan tepat sasaran, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan akses yang lebih mudah dan layanan yang lebih terjangkau bagi keluarga yang membutuhkan. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan, termasuk karakteristik, aktor yang terlibat, metode yang digunakan, serta problematika yang dihadapi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data konseptual dan empiris yang relevan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini mencakup kebijakan pendidikan yang melibatkan regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, serta pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian. Evaluasi kebijakan publik adalah proses penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan publik bantuan pangan non-tunai BPNT di Kelurahan Bendul Mersi, Kecamatan Woncolo, Kota Surabaya, dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan ini mendorong peningkatan inklusi sosial di tingkat kelurahan. Nah, kelebihan penelitian. Penelitian ini memiliki kekurangan seperti tidak adanya mencakup analisis biaya atau efisiensi kebijakan yang secara mendalam. Kekurangan penelitian. Penelitian ini memiliki kekurangan seperti tidak adanya mencakup analisis biaya atau efisiensi kebijakan secara mendalam. Baik, kesimpulannya yaitu penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendul Mersi memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan dapat membantu mencapai keadilan yang lebih optimal. Jurnal nasional yang kedua, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah pengumpulan informasi secara berkelanjutan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Terdapat 8 model evaluasi yang relevan, seperti Goal Oriented Evaluasi Model, Goal Free Evaluation Model, dan CIPP Evaluation Model. Model evaluasi ini memberikan pendekatan berbeda untuk memahami pelaksanaan dan hasil kebijakan pendidikan. Monitoring melibatkan aktor formal, pemerintah, administrator, dan non-formal, media massa, kelompok masyarakat, dan individu berpengaruh. Kelebihan penelitian. Menggunakan pendekatan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai model dan prinsip monitoring serta evaluasi kebijakan pendidikan. Memberikan panduan praktis bagi pelaksana kebijakan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Menyajikan analisis mendalam terkait aktor yang terlibat serta permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Kekurangan penelitian, terbatasnya pada kajian pustaka sehingga tidak melibatkan data primer atau studi lapangan untuk memberikan validasi empiris dan analisis bersifat konseptual, sehingga mungkin memerlukan adaptasi lebih lanjut untuk diterapkan pada kasus-kasus nyata. Kesimpulan, monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pengamatan dan evaluasi yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan. Penelitian ini mengidentifikasi 8 model evaluasi kebijakan, mulai dari pendekatan berorientasi tujuan hingga model evaluasi responsif.
Selain itu, aktor formal dan non-formal turut memainkan peran penting dalam monitoring dan evaluasi kebijakan. Jurnal nasional yang ketiga yaitu The Evaluation of Higher Education Policy to Drive University Entrepreneurial Activities in Information Technology Learning. Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi untuk mendukung kewirausahaan universitas dalam pembelajaran teknologi informasi. Evaluasi pembelajaran, perspektif industri. Industri mengkritisi pembelajaran universitas yang seringkali menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah usang. Namun, industri unggul dalam memberikan pengalaman praktis dalam kewirausahaan dan manajemen proyek. Perspektif pelajar. Pelajar lebih percaya pada universitas untuk transfer pengetahuan teoretis, tetapi memilih industri untuk mengasah keterampilan profesional. Kolaborasi universitas industri. Universitas unggul dalam membangun kemampuan internal seperti penelitian dan transfer pengetahuan. Industri berperan penting dalam membentuk pengalaman profesional melalui pelatihan langsung dan keterlibatan dalam dunia kerja. Kelebihan penelitian. Penyediaan model evaluasi komprehensif yang mencakup analisis kebijakan, perspektif pelajar, dan kesiapan industri. Memanfaatkan data kuantitatif dan analisis statistik untuk menghasilkan temuan yang kuat. Relevan dalam konteks pembelajaran teknologi, informasi, dan kewirausahaan universitas. Adapun kekurangan penelitian, keterbatasan fokus pada kebijakan dan pembelajaran di bidang teknologi informasi, sehingga hasil mungkin kurang aplikatif pada bidang lain dan tidak mendalami peran pemerintah secara rinci dalam mengatasi kekosongan kebijakan seperti pembentukan spin-off dan taman teknologi. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia telah mendukung kegiatan pembelajaran dan inovasi akademik. Namun, terdapat kekosongan dalam kebijakan yang mendukung aktivitas seperti konsultasi, pembentukan perusahaan, spin-off, dan taman teknologi. Universitas menjadi agen utama dalam transfer pengetahuan dan keterampilan, sedangkan industri lebih berperan dalam membangun kewirausahaan dan manajemen proyek. Jurnal Internasional 1 dengan judul The United Potential of Process Tracing as Evaluation Approach, The Case of Cluster Policy Evaluation. Kebijakan klaster yang bertujuan meningkatkan daya saing lokal melalui kolaborasi antara perusahaan, lembaga penelitian, dan pemerintah seringkali memiliki pola dampak yang kompleks. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan ini dapat menjembatani evaluasi kualitatif dan kuantitatif dalam memahami mekanisme kausal dari kebijakan. PT membantu mengevaluasi mekanisme kausal yang berkontribusi pada pengembangan klaster. Program kebijakan klaster membutuhkan lebih banyak penyesuaian berdasarkan kondisi lokal dan sektoral. Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan evaluasi yang inovatif dan memberikan wawasan tentang penggunaan PT dalam evaluasi kebijakan kompleks yang dihadapi. Kekurangan penelitian yaitu fokus pada kebijakan klaster di Jerman, sehingga hasil kurang aplikatif pada konteks lain serta tidak mencakup pengukuran sistematik yang lebih luas. Kesimpulannya yaitu pendekatan PT memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme kausal kebijakan klaster, tetapi perlu dilengkapi dengan metode sistematik untuk menangkap kompleksitas kebijakan. Selanjutnya yaitu jurnal internasional yang berjudul Reconstructing Biographical Knowledge, Biographical Policy Evaluation Toward a Structural Understanding of Transnational Migration. Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program pembangunan. Namun, tantangan seperti minimnya keterlibatan warga, kurangnya transparansi, dan hambatan budaya sering menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat memenuhi keberhasilan program pembangunan desa. Kelebihan penelitian memberikan gambaran mendalam tentang hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pembangunan, dan menggunakan data primer langsung dari lapangan meningkatkan validitas hasil penelitian. Kekurangan penelitian ini yaitu terbatasnya pada satu atau beberapa desa, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi dan waktu pengumpulan data yang relatif singkat dapat membatasi cakupan temuan.
Kesimpulannya yaitu partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan program pembangunan desa. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perlu difokuskan pada edukasi masyarakat, transparansi, dan peningkatan kepercayaan antara warga dan pemerintahan desa. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan yang lebih inklusif dan keberkelanjutan di tingkat desa. Jurnal internasional ketiga, FAO Institute on Labor Market. Status of this di Kazakhstan meningkat signifikan akibat adanya mekanisme dedikasi dini. Namun, tantangan terkait akses layanan berkualitas dan dukungan kebijakan tetap menjadi kendala. Orang tua anak dengan ASD, terutama ibu, menghadapi tantangan besar dalam menjaga partisipasi di pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak ASD terhadap produktivitas orang tua dan mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait di Kazakhstan. Kelebihan penelitian, satu, memberikan analisis berbasis data empiris tentang dampak ekonomi ASD di Kazakhstan. Dua, menggunakan simulasi kebijakan untuk memberikan wawasan praktis bagi pengambil keputusan. Kekurangan penelitian di sini, satu, data terbatas pada kelompok usia tertentu, sehingga hasil mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi dan juga Tak satu, ini tak payah. Kamu tuh aku pakai baca satu dulu, ini cuma satu. Kekurangan penelitian, data berbasis pada kelompok usia tertentu, sehingga hasil mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi dan juga tidak mempertimbangkan aspek lain seperti kehilangan produktivitas tenaga kerja. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyoroti dampak signifikan ASD pada produktivitas orang tua, khususnya ibu, dan keterbatasan kebijakan yang ada di Kazakhstan. Untuk mengurangi kesenjangan gender dan mendukung keluarga anak dengan ASD, diperlukan kebijakan lebih inklusif dan holistik. Penelitian ini menjadi dasar penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.